Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdansah Lubis dari IAIN Purwokerto semester pendek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dakwah dan kondisi masyarakat pada masa Abbasiyah. Next, sejarah kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah menunjukkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Asy'arif bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 1004 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tahun 3 Rabiul Awal 1302 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 12 Masih. Ratu Suntiah dan Maslani 1907. Next, kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tumpuk kekuasaan tertinggi, jadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 1302 Hijriah sampai 650 Hijriah atau Masehinya bisa dibaca yang dibagi menjadi 5 periode. Yang periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, yang kedua periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama, di periode ketiga masa kekuasaan dinasti Buwai atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Yang kelima, periode kelima merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Untuk tahun antara berapa sampai berapa bisa dibaca di PPT. Next, kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada masa itu. Pada awal kebangkitan Islam ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat, yaitu 1. Makhrab Kutub dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang tingkatan kedua yaitu tingkat pendalaman, di mana para pelajar ingin ikut memperdalam ilmunya, pergi keluar daerah untuk menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidang ilmu masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid atau di rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut memanggil ulama ke ahli ke sana, kayak privat. Itu kalau zaman sekarang. Next, kesimpulan, peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemah naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendiri pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dari segi politik, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 1323 sampai tahun 656 Hijriah. Bidang-bidang ilmu pengetahuan berkembang pada dinasti Abbasiyah yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu dokter, kimia, hisab, ilmu sejarah, ilmu bumi, astronom. Bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang pada masa itu yaitu hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Ya, demikian presentasi dari saya. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan PPT ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.